Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Aditya Muhammad, kakak dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 4A. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen. Penasaran gak sih bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu persamaan eksponen? Menurut definisinya, persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok atau basisnya dan pangkatnya memuat suatu variabel. Hah? Bagaimana? Oke, supaya kalian gak bingung, coba kita perhatikan dua contoh ini deh. Nah, yang pertama ada contoh 3 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 81 pangkat x ditambah 5. Nah, ini adalah persamaan eksponen dengan pangkat mengandung variabel x. Kemudian ada contoh yang kedua. Di sini ada 2x dikurangi 5 pangkat x sama dengan 2x dikurangi 5 pangkat 3x dikurangi 4. Nah, persamaan eksponen ini adalah persamaan dengan basis dan pangkat mengandung variabel x. Jadi, dalam persamaan eksponen itu bisa pangkatnya saja yang mengandung variabel atau bisa juga basis dan pangkatnya yang mengandung variabel. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, bisa dari A sampai dengan Z. Tapi pada umumnya lambang variabel yang sering digunakan di soal adalah huruf X. Gimana? Sekarang sudah kebayang kan bentuk persamaan eksponen itu seperti apa? Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Penyelesaian persamaan eksponen merupakan himpunan semua nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut, atau bisa juga kita sebut dengan himpunan penyelesaian. Nah, cara menyelesaikan persamaan eksponen itu berbeda-beda, tergantung bentuk persamaannya. Dua contoh persamaan tadi adalah dua dari beberapa bentuk persamaan eksponen yang ada. Artinya, masih ada bentuk-bentuk persamaan eksponen yang lain, dan setiap persamaan memiliki cara penyelesaian sendiri. Tapi kalian gak perlu khawatir. Di video kali ini telah merangkum semua bentuk persamaan eksponen beserta cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, simak terus ya. Perlu kita ketahui, persamaan eksponen terbagi menjadi dua jenis, yaitu persamaan eksponen sederhana dan persamaan eksponen tidak sederhana. Kira-kira apa sih bedanya persamaan eksponen yang sederhana dan tidak sederhana ini? Yuk kita lihat penjabarannya pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita perhatikan ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama ada persamaan eksponen sederhana, dan sifat yang pertama yaitu jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0, maka hasilnya yaitu 1. Dengan syaratnya A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b. Dengan syarat A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ketiga ada jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Dengan A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang keempat ada jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Dengan A dan B harus lebih besar dari 0 dan A dan B harus tidak boleh sama dengan 1. Yang kelima ada jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka berlaku log A pangkat fx sama dengan log b pangkat gx. Dengan a dan b harus lebih besar dari 0 dan a dan b tidak boleh 1. Yang keenam ada jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu fx sama dengan 1, fx sama dengan min 1, syarat gx genap, dan gx sama dengan 0, syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang ketujuh ada jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu
fx sama dengan gx, fx sama dengan min gx, syarat hx sama genap, dan hx sama dengan 0. Syarat fx gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 langkah penyelesaian, yaitu gx sama dengan hx, fx sama dengan 1, fx sama dengan min 1, syarat gx dan hx genap atau ganjil, dan fx sama dengan 0, syarat gx dan hx harus positif. Dan yang kedua ada persamaan eksponen tak sederhana. Di sini ada jika p kali a pangkat x dipangkatkan 2 ditambah dikali a pangkat x tambah r sama dengan 0, maka ada 2 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama memisahkan a pangkat x dengan variabel lain selain variabel pada soal. Yang selanjutnya ada faktorkan persamaan. Kita dapat perhatikan, bentuk umum persamaan eksponen tidak sederhana adalah persamaan kuadrat. Sehingga penyelesaiannya bentuk persamaan ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan persamaan eksponen sederhana. Oke, supaya kita nggak semakin bingung nih, coba kita kerjakan beberapa contoh soal ini. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada soal tentukanlah himpunan penyelesaian dari soal berikut ini. Yang pertama, 3 pangkat 3x dikurangi 2 sama dengan 81. Nah, penyelesaiannya soal nomor 1 ini merupakan bentuk persamaan eksponen sederhana. Kalau kita perhatikan dari bentuk persamaannya, kira-kira mirip dengan persamaan eksponen nomor berapa ya? Ya, tepat mirip dengan bentuk persamaan eksponen nomor 2. Jadi, himpunan penyelesaian soal nomor 1 ini dapat dicari dengan menyamakan pangkat ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga penyelesaiannya akan menjadi seperti berikut. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat b, maka fx sama dengan b. Selanjutnya kita samakan basis antara ruas kiri dengan ruas kanan. Karena basis ruas kiri adalah 3, maka kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. Kemudian kita bisa dicoret, basisnya bisa dicoret karena sudah sama. Maka menyisakan pangkatnya. 3x dikurangi 2 sama dengan 4. 3x sama dengan 4 ditambah 2 yaitu 6. Kemudian x sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut adalah x sama dengan 2. Mudah ya? Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 merupakan bentuk persamaan eksponen tidak sederhana, karena kalau kita uraikan akan membentuk persamaan kuadrat. Langkah penyelesaian soal nomor 2 ini dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini. Kita tulis ulang kembali soalnya, dan kita uraikan pangkatnya. Karena ini merupakan sifat perkalian, kita bisa uraikan menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Dan kita bisa ubah 2 pangkat 2x menjadi 2 pangkat x dikali 2 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita misalkan y-nya itu 2 pangkat x. Dan 2 pangkat 2x nya kita ganti y menjadi 2y pangkat 2 dikurangi y dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian faktorkan persamaan tersebut akan menghasilkan 2y ditambah 3 dikali y dikurangi 2 sama dengan 0. Dan kita dapatkan y sama dengan min 3/2 atau y sama dengan 2. Untuk menguraikan pangkat persamaan tersebut, kita gunakan sifat-sifat eksponen ya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai y, kita ubah kembali ke bentuk 2 pangkat x. Sehingga untuk y sama dengan min 3/2, maka 2 pangkat x sama dengan min 3/2 itu tidak ada nilai x yang memenuhi. Dan untuk y sama dengan 2 pangkat x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut adalah x sama dengan 1. Nah, cukup sekian pembahasan video kali ini. Apakah kalian sudah mengerti tentang persamaan eksponen ini? Kakak harap kalian bisa mengerti dan paham ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Mutamam dari kelas 4A Pendidikan Matematika kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi matematika yaitu mengenai vektor. Pengertian vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan besar vektor artinya panjang vektor dan arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu x positif. Kemudian, vektor dapat disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Kemudian, notasi penulisan vektor yang pertama dalam bentuk vektor kolom, di mana masing-masing vektornya itu dituliskan dalam bentuk kolom. Masing-masing komponennya seperti 3, 4, atau vektor Peki yaitu komponennya 1, negatif 2, dan 0. Atau yang kedua yaitu menggunakan bentuk vektor baris. Contohnya seperti vektor AB yaitu 3,4, di mana komponennya kita tuliskan dalam bentuk baris yaitu horizontal, atau vektor V yaitu negatif 2, 3, dan 0. Yang ketiga, vektor ditulis dengan bentuk notasi. Nah, notasi yang sering digunakan dalam vektor adalah I, J, dan K. Contohnya, vektor A yaitu 3I negatif 2J ditambah 7K. Perlu diingat bahwasannya notasi yang digunakan pada vektor tidak mempengaruhi sama sekali terhadap nilai vektor tersebut. Selanjutnya, ada vektor posisi. Apa sih vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya yaitu 0,0. Contoh, di sini ada vektor posisi yaitu OA, di mana titik pangkalnya yaitu 0,0. Titik pangkal itu titik awal ya, jadi 0,0. Sehingga vektor OA atau vektor A itu disebut sebagai vektor posisi dengan titiknya yaitu titik A 4,1. Kemudian ada panjang vektor. Panjang vektor dilambangkan dengan tanda harga mutlak, di mana nilainya selalu positif. Kemudian, nah di R2 berarti memiliki komponennya itu dua komponen. Contohnya vektor A yaitu A1, A2, atau vektor A-nya itu A1i tambah A2j dapat ditunjukkan dengan teorema Pythagoras. Karena panjang vektor selalu positif, maka kita tambahkan tanda nilai mutlak. Jadi panjang vektor A yaitu hasil dari penjumlahan komponen masing-masing vektor yang dikuadratkan, berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Tidak jauh berbeda dengan vektor pada R2. Pada vektor R3, rumusnya pun sama, yaitu dengan menjumlahkan masing-masing komponen yang dikuadratkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat apabila komponennya X, Y, dan Z. Selanjutnya, contoh. Nah, contoh vektor A yaitu 3,4. Berarti panjang vektor A yaitu komponennya dikuadratkan. Di sini ada dua komponen yaitu 3 dan 4, kita kuadratkan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat hasilnya 5. Kemudian yang nomor 2, contoh panjang vektor dari vektor V yaitu 2i tambah j dikurangi 2k. Kita kuadratkan masing-masing komponennya. Didapatkan akar 9, hasilnya 3. Kemudian yang selanjutnya ada vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya selalu sama. Nah, vektor satuan searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z berturut-turut adalah vektor I, J, dan K. Contohnya, vektor I yaitu 1, 0, 0, J, 0, 0, dan K, 0, 0, 1. Kemudian, ada vektor satuan. Nah, vektor satuan dari vektor A, contohnya A1i ditambah A2j ditambah A3q adalah sama dengan vektor A per panjang vektor A tersebut. Gitu. Berarti per A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat apabila komponennya ada 3. Contoh. Vektor satuan dari vektor A yaitu ada vektor A-nya itu I dikurangi 2j tambah 2k. Maka vektor satuannya adalah panjang vektor A sama dengan vektor A per panjang dari vektor A tersebut. Berarti hasil akhirnya 1 per 3i dikurangi 2 per 3j ditambah 2 per 3k. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aljabar vektor.
yang terdiri dari kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan juga perkalian vektor dengan bilangan real. Pertama, kesamaan vektor. Misalkan, ada dua vektor, vektor A dan vektor B, di mana jumlah komponennya sama atau beda-beda juga bisa. Nah, jika diketahui bahwasanya vektor A itu sama dengan vektor B, maka masing-masing komponen yang sekawan itu akan sama. Contohnya seperti komponen pada A yaitu A1 akan sama dengan komponen pada B itu yang B1, harus yang sekawan. Contoh. Nah, contohnya diketahui vektor A yaitu I ditambah XY dikurangi 3K, dan vektor B-nya yaitu X dikurangi Y, I dikurangi 2Y dikurangi 3K. Nah, di sini diketahui bahwasanya vektor A itu memiliki kesamaan dengan vektor B. Sehingga untuk mencari nilai X dan Y kita cukup mempersamakan dengan vektor A. Berarti 1 sama dengan X dikurangi Y, sehingga didapatkan X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 3. Sehingga X tambah Y sama dengan negatif 5. Selanjutnya ada penjumlahan vektor. Nah, misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A komponennya A1, A2, dan A3, dan vektor B komponennya B1, B2, dan B3. Maka untuk mencari penjumlahan vektor tersebut, kita misalkan vektor C, yaitu cukup menjumlahkan masing-masing komponennya yang sekawan. Berarti A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Contohnya seperti vektor A. Ada vektor A, ada vektor B, dan vektor C. Di sini diketahui bahwasannya ada kesamaan vektor, yaitu penjumlahan vektor A tambah B memiliki kesamaan dengan vektor C. Kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya ini karena memiliki kesamaan, kita langsung saja mencari nilai P dengan komponen yang berada pada vektor yang sebelahnya, yaitu negatif 5, sehingga didapatkan nilai P-nya yaitu negatif 8 dan Q-nya 5,5, sehingga P dikurangi Q sama dengan negatif 13, 1/2. Kemudian ada pengurangan vektor. Nah, untuk pengurangan vektor tidak jauh berbeda dengan konsep pada penjumlahan vektor, di mana untuk mengurangi atau pengurangan vektor kita kurangi dengan komponen yang sama dari masing-masing vektor. Atau ketika ada secara umum untuk vektor AB, vektor AB ini itu ditanyakan mengenai pengurangan, yaitu pengurangan vektor B dikurangi pengurangan vektor A. Ini secara umumnya ya. Kemudian ada perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, kita misalkan sini ada vektor A yang komponennya A1, A2, dan A3, dan M kita misalkan sebagai bilangan real, maka hasil perkalian vektor A dengan bilangan real yaitu M dikali A, kita misalkan dengan vektor C, yaitu kita kalikan M-nya atau bilangan realnya yaitu dengan masing-masing komponen yang berada pada vektor A, sehingga hasil perkaliannya atau vektor C-nya itu MA1, MA2, dan MA3. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Andriani Puspita Ningrum. Adik-adik bisa panggil kakak Kadea. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi perbandingan berbalik nilai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi, kita langsung simak yuk videonya. Jadi, kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Sebelumnya, apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang terjadi apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain justru berkurang, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada sebuah rombongan berangkat menuju kota Solo dengan menggunakan beberapa jenis kendaraan, yaitu ada mobil pribadi,
bus, minibus, dan juga sepeda motor. Nah, keempat jenis kendaraan tersebut menempuh rute yang sama, tetapi kecepatan laju kendaraannya itu berbeda-beda. Nah, di sini ada tabel kecepatan rata-rata dan waktu yang digunakan dalam menempuh perjalanan tersebut. Di sini bisa kita lihat dengan kecepatan 50 km per jam, waktu tempuhnya yaitu 4,8 jam. Dengan kecepatan 60 km per jam, waktu tempuhnya yaitu 4 jam. Dengan kecepatan 75 km per jam, waktu tempuhnya yaitu 3,2 jam. Dan dengan kecepatan 80 km per jam, waktu tempuhnya yaitu 3 jam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin kecepatannya besar, maka waktu yang ditempuh akan semakin cepat. Jadi, kecepatannya di sini semakin besar, sementara waktu yang ditempuhnya itu semakin sedikit. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai itu, jika salah satu variabelnya semakin besar, maka variabel yang lain semakin sedikit. Nah, berbeda dengan perbandingan senilai yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika perbandingan senilai itu salah satu variabelnya semakin besar, maka variabel yang lain juga akan semakin besar. Selanjutnya, ada perbandingan berbalik nilai dalam bentuk persamaan. Kita ambil contoh yang tadi. Nah, jika kita perhatikan pada perbandingan senilai itu atas per bawah sama dengan atas per bawah. Tetapi, jika kita lihat dalam perbandingan berbalik nilai itu, atas per bawah itu tidak sama dengan atas per bawah. Artinya, 50 per 60 itu tidak sama dengan 4,8 per 4. Tetapi, 50 per 60 itu sama dengan 4 per 4,8. Jadi, salah satu variabelnya itu dibalik. Dari awalnya 4,8 per 4 menjadi 4 per 4,8. Nah, kita buktikan. 50 per 60 kita sederhanakan dibagi 10 menjadi 5 per 6. Kemudian 4 per 4,8 kita kali 10 dulu, 4 kali 10 dan 4,8 dikali 10 menghasilkan 40 per 48. Nah, jika kita sederhanakan dibagi 8 maka akan menghasilkan 5 per 6. Di sini terbukti bahwa 50 per 60 itu sama dengan 4 per 4,8. Kemudian, nah dari penjelasan yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu jika ada variabel pertama dengan A dan B, kemudian variabel kedua C dan D, maka dalam perbandingan berbalik nilai berlaku A per B sama dengan B per C. Jadi dalam perbandingan berbalik nilai itu, salah satu variabelnya dibalik. Ingat, hanya salah satu variabelnya, tidak keduanya. Karena apabila keduanya dibalik, A per B ini menjadi B per A, maka akan menjadi perbandingan senilai. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, untuk lebih memahami mengenai perbandingan berbalik nilai, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ada seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika peternak ternyata mempunyai 20 ekor ayam? Penyelesaiannya, kita dapat menggunakan tabel. Dengan variabel pertama itu banyak ayam dan variabel kedua yaitu hari. Nah, di sini 15 ekor ayam itu menghabiskan pakan selama 12 hari. Nah, apabila ada 20 ekor ayam, maka pakan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Jika kita lihat di sini, banyaknya ayam itu semakin besar, semakin banyak gitu. Dari 15 ekor menjadi 20 ekor. Maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan tersebut otomatis akan semakin berkurang, akan semakin sedikit, semakin cepat gitu ya. Kita gunakan rumus yang tadi, A per B sama dengan D per C. Kemudian kita tinggal masukkan nilai A, B, dan juga C-nya. Di sini A-nya sama dengan 15, kemudian B-nya 20, D-nya itu yang ditanyakan, dan C-nya yaitu 12.
Nah, setelah itu kita tinggal menggunakan perkalian silang, yaitu 20 dikali D sama dengan 15 dikali 12. 20 kali D 20D sama dengan 15 dikali 12 yaitu 180. Maka D sama dengan 180 per 20. D sama dengan 180 dibagi 20 yaitu 9. Jadi, apabila peternak mempunyai 20 ekor ayam, maka pakan tersebut akan habis dalam waktu 9 hari. Kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 10 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Jika proyek tersebut kemudian menambah 10 orang pekerja lagi, maka berapa lama proyek tersebut akan selesai? Penyelesaiannya, kita ubah ke dalam bentuk tabel dengan variabel pertama banyak pekerja dan variabel kedua hari. Nah, kita lihat bahwa 15 orang pekerja itu akan menyelesaikan proyek dalam waktu 10 hari. Nah, kemudian menambah 10 orang pekerja lagi. Berarti yang awalnya 15 pekerja ditambah 10 menjadi 25 orang pekerja. Nah, 25 orang pekerja ini akan menyelesaikan proyek dalam waktu berapa hari? Nah, kita bisa lihat bahwa banyak pekerja ini semakin banyak, maka waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proyek akan lebih cepat. Kita gunakan perbandingan berbalik nilai, yaitu A per B sama dengan D per C. Kita masukkan nilai A, B, C, D-nya. Dengan A sama dengan 15, B sama dengan 25, D-nya itu yang ditanyakan, dan C-nya yaitu 10. Maka kita tinggal kali silang, 25 kali D sama dengan 15 dikali 10. 25 kali D, 25D sama dengan 15 dikali 10, 150. Maka D sama dengan 150 per 25. Maka D sama dengan 6. Jadi, jika dikerjakan oleh 25 orang, maka proyek tersebut akan selesai dalam waktu 6 hari. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kakak mengenai perbandingan berbalik nilai. Tadi kita sudah mempelajari apa itu perbandingan berbalik nilai, kemudian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, rumus, dan juga contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.